بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Hadirin jamaah Masjid An-Nafi' Dago yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, kembali kita berjumpa melanjutkan kajian tentang permusuhan syaitan dengan manusia. Ketika Allah Azza wa Jalla mengusir syaitan dari rahmatnya, dari surganya, maka syaitan, maksudnya iblis laknatullahi alaih, bersumpah dengan menyebut nama Allah. Sumpahnya benar, yaitu menyebut nama Allah. Tapi isi sumpahnya ini yang berbahaya. Apa isi sumpahnya? Dia mau menyesatkan seluruh manusia, kecuali hanya satu yang tidak bisa disesatkan oleh iblis, yaitu manusia-manusia yang ikhlas di dalam beramal. Allah berfirman dalam surah Shad ayat 83, Qal fabi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Berkata iblis, demi kemuliaanmu ya Allah. Iblis bersumpah dengan salah satu sifat Allah. Dan boleh kita bersumpah dengan menyebut sifat Allah, apapun sifat itu. Seperti a'udzu bi'izzatika, aku berlindung kepada engkau ya Allah dengan kegagahanmu. A'udzu biqudratika, aku berlindung kepada Allah, kepada engkau. Aku berlindung kepada kekuasaan Allah. A'udzu bikalimatillahi tammah, aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna. Boleh berlindung kepada sifat-sifat Allah, boleh bersumpah dengan menyebut sifat Allah, karena sifat Allah sama dengan zat Allah dan itu bukan makhluk. Makanya di dalam Al-Quran surah Ar-Rahman, Allah mensifati zatnya dan sifatnya dengan sifat yang sama, yaitu Dzul Jalali wal Ikram. Dalam surah Ar-Rahman Allah menyatakan wa yabqa wajhu rabbika Dzul Jalali wal Ikram, wa yabqa, dan abadilah, wajah rabbika, Rabb, wajah itu sifat Allah, rabbika zat Allah. Lalu Dzul Jalali wal Ikram itu sifat dari sifat wajhu. Wajhu sifat Allah,
disifati dengan Dzul Jalali wal Ikram. Makanya dibaca dzu marfu karena sifat bagi wajhu. Tapi dalam surah Ar-Rahman ayat yang terakhir, tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Tabaraka maha barakah ismu rabbika, nama Rabbmu, Rabbi zat Allah, dzil jalali wal ikram, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Jadi Dzul Jalal wa Ikram tadi sebagai sifat bagi al-wajhu, dan wajah sifat Allah. Dan di ayat yang terakhir Dzul Jalal wa Ikram sebagai sifat dari zat Allah yaitu Rabbi. Dua-duanya sama, baik zat ataupun sifat adalah dua hal yang tak bisa dipisahkan, sehingga kedua-duanya bukan makhluk. Zat Allah bukan makhluk, sifat Allah juga bukan makhluk, karena sifat adalah sesuatu yang melekat pada zat yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Berkata iblis, fabi izzatika, dengan atau demi keagunganmu ya Allah. Iblis bersumpah dengan menyebut salah satu sifat Allah yaitu izzah. La ughwiyannahum, pasti aku akan menyesatkan mereka. Pertama diawali oleh sumpah, dan sumpah bermakna taukid, artinya kesungguh-sungguhan. Terus ada huruf lam taukid, la ughwiyannahum, tadinya ughwi dari agwa yughwi artinya menyesatkan. Agwa yughwi untuk anak jadi ughwi, masuk huruf la ughwi, la-nya pasti. Terus masuk huruf nun taukid tsaqilah di akhirnya, la ughwiyanna. Ada 3 taukid di sini. Pertama sumpah, kedua huruf lam, ketiga huruf nun yang mengafid ughwi. Fa bi izzatika la ughwiyannahum, demi kegagahanmu ya Allah, aku pasti menyesatkan mereka, jami'an semuanya. Ini menunjukkan kesungguh-sungguhan iblis, tidak sambil iseng, tidak sambil bercanda, tidak sambil lalu dalam menyesatkan manusia, tapi dengan sesungguh-sungguhnya memakai 3 lafaz penekanan kesungguh-sungguhan. Ada sumpah, ada huruf lam, ada huruf nun. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu di kalangan manusia yang ikhlas. Itu mah syaitan tidak berdaya, tidak mampu untuk menggoda manusia yang ikhlas. Makanya ketika Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam digoda oleh seorang wanita yang cantik, memiliki kedudukan yang tinggi, dan Nabi Yusuf pun punya kecenderungan rasa suka kepada wanita itu, disebut hamma biha wa hammat bihi. Nabi Yusuf suka ke wanita itu, wanita itu juga suka ke Nabi Yusuf. Ada rasa suka. Nabi Yusuf sedang tinggi-tingginya, puncak-puncaknya syahwatnya karena sedang pemuda-pemudanya. Kemudian ada rasa suka, terus dipaksa di sebuah tempat yang tidak ada orang lain di sana.
Kenapa bisa selamat dari godaan tersebut? Allah menyatakan karena innahu min ibadillahil mukhlasin, karena Yusuf itu termasuk hamba Allah yang ikhlas. Karena itulah syaitan pun tidak bisa menggodanya. Maka ketika menjelaskan ayat ini berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, fasalaka syaitan li'igwaihim kulla sabilin wa madkhalin ala hasbi naw'iyati mayyuwajihuhu. Maka syaitan mengambil segala cara untuk menyesatkan manusia, segala cara, segala peluang yang bisa dimanfaatkan untuk menggoda manusia, maka dimanfaatkan. Maka Allah berfirman, dan oleh Allah diizinkan. Kata Allah, wa ajlib alaihim bi khailika wa rajilika, kerahkan oleh kamu untuk menggoda mereka, bi khailika wa rajilika, pasukan berkudamu dan pasukan pejalan kakimu. Pasukan berkuda itu apa? Kavaleri ya. Berjalan kaki apa? Infanteri. Pasukan, kerahkan pasukan kavalerimu dan infanterimu. Untuk apa? Untuk menggoda manusia. Maknanya apa? Ayat tasallat alaihim bikulli ma taqdiru alaihi fil khayli wa rijli, kinayah an jami'i makaidi syaitan. Kerahkan untuk menggoda manusia sekemampuan kamu dengan berkuda, dengan berjalan kaki. Ini kinayah atau ungkapan dari seluruh jenis cara setan menipu manusia. Jadi mungkin jutaan cara, dan sudah berlangsung ribuan tahun pengalaman iblis untuk menggoda manusia itu sangat banyak, sehingga tak heran apabila banyak manusia yang tergoda. Hal terpenting yang harus diperhatikan bagi seorang muslim adalah agar kita waspada. Pertama, kathratu talbisi syaitan ala nas bi jami'i tabaqatihim wa milalihim wa nihalihim. Pertama, amat sangat banyaknya cara iblis di dalam menyesatkan manusia dengan seluruh level tingkatan iman yang berbeda-beda dari kalangan manusia. Level orang awam tidak perlu mengerahkan jenderalnya, cukup pion-pionnya, prajurit-prajuritnya, itu juga sudah bisa menyesatkan orang awam. Tapi orang yang kadar imannya lebih tinggi, kadar keilmuannya lebih tinggi, nggak bisa pion yang dikerahkan, nggak akan mempan, tapi perwiranya. Dan seterusnya, makin tinggi iman dan ilmu, makin tinggi kemampuan si setan yang diutus untuk menggoda orang tersebut, ya. Ini poin pertama, dan ini dikemukakan oleh Imam Ibnu Jauzi dalam kitab Talbis Ilbis. Kedua, inna hadza yadkhulu fi umumi qaulihi ta'ala litastabina sabilul mujrimin. Sesungguhnya hal ini masuk ke dalam keumuman ayat Allah dalam surah Al-An'am ayat 55, walitastabina sabilul mu'minin, agar jelaslah, gamblanglah jalan hidup orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang berdosa maksudnya orang-orang yang sudah terperangkap, tergoda oleh godaan setan, sehingga seluruh jalan hidupnya hanyalah mengikuti
bisikan, godaan setan laknatullahi alaih. Jadikan itu sebagai pelajaran. Jangan sampai seperti itu. Ketiga, innal insan la yastati'u ayyadkhula hadhil harab at-tawilah biduni ma'rifati silahi aduwihi wa turuqihi fi harbihi. Manusia tidak akan mampu menghadapi peperangan yang panjang melawan iblis ini tanpa mengetahui senjata, taktik, dan strategi musuh dalam peperangan. Salah satu poin penting untuk memenangkan peperangan, pertarungan dengan lawan adalah mengetahui strategi mereka, kelemahan dan kekuatan mereka. Maka kita siapkan antisipasinya, kekuatannya dihadapi dengan cara gimana, kelemahannya ini yang harus dimanfaatkan. Maka salah satu hal yang wajib dipersiapkan untuk memenangi sebuah pertempuran, pertarungan adalah mengetahui strategi musuh yang akan diterapkan dalam menghadapi kita. Nah, kita seumur hidup berperang dengan setan. Setan setiap detik selalu berupaya menyerang kita untuk menyesatkan. Maka tidak ada cara yang harus kita lakukan agar bisa selamat kecuali mengetahui strategi, taktik, dan cara-cara setan di dalam menipu dan menggoda manusia. Untuk itulah kita akan bahas bagaimana cara setan dalam menipu manusia. Pertama, cara pertama yang dilakukan oleh setan, dan ini sudah nyata berhasil. Adam, Hawa sudah tergoda dengan cara ini, ya. Dan banyak manusia yang tergoda. Karena itu seluruh manusia memperoleh serangan, godaan dari iblis dengan cara yang pertama ini. Apa cara yang pertama ini? Was-was. Allah berfirman dalam Al-Quran surah An-Nas, mulai ayat yang keempat sampai ayat yang keenam. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Aku berlindung kepada Allah sebagai penguasa manusia. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Terus dari apa berlindungnya? Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan waswas al-khannas. Al-khannas ini sebutan untuk iblis, untuk setan dari kalangan bangsa jin yang karakternya hit and run, bersembunyi di saat diperlukan harus bersembunyi, dan muncul menyerang di saat kita lengah. Di saat kita siap, mereka bersembunyi. Di saat kita lengah, mereka masuk menyerang. Nah, karena karakternya sembunyi menyerang, hit and run, maka disebut dengan sebutan Al-Khannas. Al-Khannas itu yang banyak bersembunyi. Sering, kalau sering berarti tidak selalu ya, tapi sering. Di saat harus muncul untuk memberikan serangan. Pas mau diserang balik, mundur dia bersembunyi. Dan itu yang sulit untuk dihadapi ya, hit and run. Mukul, pas mau dibalas, ngacir dia. Jadi nggak kebalas. Di saat kita lengah, datang lagi, mukul lagi. Keburu pas mau ditangkis, keburu kena. Pas mau dipukul ulang, dia kabur lagi. Itu sulit untuk dihadapi. Nah, kita berlindung kepada Allah sebagai
Rabb manusia, Raja manusia, Ilah manusia, dari kejahatan waswas setan yang selalu bersembunyi ketika kita siap, selalu menyerang ketika kita lengah. Alladzi yuwaswisu fi suduris, yang membisikkan waswas ke dalam dada-dada manusia, minal jinnati wanas, baik dari setan dari kalangan jin atau dari kalangan manusia. Ini cara setan menggoda manusia, waswas. Nanti kita jelaskan apa makna waswas. Allah pun berfirman ketika setan pertama kali menggoda Adam dengan cara waswas. Kata Allah dalam surah Toha 120, fawaswasa ilaihi syaitan. Setan membisikkan waswas kepada Adam. Dan dalam Al-A'raf ayat 20, Hawa pun tidak luput dari jenis serangan ini. Fawaswasa lahuma syaitan. Syaitan membisikkan waswas kepada kedua-duanya, ke Adam dan ke Hawa. Apa itu waswas? Berkata Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya, kata beliau, huwa du'a li ta'atihi bi kalamin khafiyin yasilu mafhumuhu ilal qalb bi ghairi sima'i sautin au sautun khafiyun la yasma'uhu illa man ulqiya ilaih. Waswas maknanya ajakan untuk mentaati setan dengan ucapan yang lirih. Khafi itu samar, maksudnya pelan banget. Yang isi bisikannya, isi ajakannya langsung masuk ke hati tanpa ada suara yang terdengar di telinga. Gak ada suara apapun yang masuk ke dalam telinga kita. Tapi isi bisikannya ujug-ujug muncul dalam hati. Tiba-tiba muncul keinginan untuk berbuat buruk. Tiba-tiba muncul pikiran yang sesat, menyimpang dan keliru. Tiba-tiba dia punya ide, konsep ini berbahaya. Itu adalah waswas dari setan. Bisikan setan yang isi bisikannya langsung muncul dalam hati tanpa ada suara yang terdengar, atau suara yang sangat samar yang tidak terdengar kecuali oleh orang yang dibisiki itu. Orang Sunda menyebut merebed-bed. Ada kan masih ketika kita kasih kadia merebed-bed, maksudnya merebeja, terus diharewaskan. Diharewaskan itu apa? Dibisikan dengan cara ditompokkan karena cepilna, ditompokkan tadi, ditompokkan ke telinganya. Hanya dia yang dengar, yang lain nggak dengar, walaupun dekat, ya enggak. Merebeja gitu. Ketika setan mengulang-ulang dan menguatkan bisikannya disebutlah waswas. Kalau dalam bahasa Arab, dalam ilmu sharaf, kalau satu kata, fi'il kata kerja, terdiri dari huruf yang diulang-ulang, berarti perbuatan itu dilakukan berulang kali. Waswasa. Ada yang diulang yaitu huruf waw dan sin, dua waswasa, kabkaba, qalqala, zalzala. Itu kalau ada kata yang diulang hurufnya menunjukkan perbuatannya juga berulang terus. Zalzala, mengguncang. Idza zulzilatil ardu zilzala, ketika bumi diguncangkan itu bukan sekali udah, enggak, terus dioyak-oyak gitu sampai hancur. Qalqala, merasakan kecemasan yang terus menerus.
kabkaba, membolak-balikan, seperti wakub kibu, dibulak-balikan itu wajah mereka dan punggung mereka di atas api neraka. Dibulak-balikan berulang kali, terus bolak-balik, bagian badan depan, bagian badan belakang, terus kayak sate, kayak bakar ikan atau ayam, dibolak-balik biar panasnya merata. Waswasa, berbisiknya bukan sekali dua kali, terus tidak ada hentinya. Karena itulah maka kita mengalami, merasakan dalam kehidupan, dalam realita, kalau orang meminta satu kali, kadang-kadang tidak digubris, tapi minta terus gitu kan. Anak kecil minta jajan ke mamahnya, "Ma, minta uang untuk jajan." Sekali nggak didengar, dua kali, terus merengek. Apa akibatnya? Akhirnya dikasih, gandeng gitu ya. Apa namanya? Nggak nyaman kedengaran di telinga, merengek, terus akhirnya dikasih. Walaupun nyungkun teh apa ya, susah terjemahnya, pokoknya nyungkun tah itunya, bari dengan tidak ridho, hanya sekedar untuk menghentikan rengekannya. Jadi lama-lama diturut. Begitulah cara setan, sekali tidak digubris, dua kali tidak diturut, tiga kali belum ditaati, terus sampai orang itu mengikuti apa yang dibisikkan oleh setan tersebut. Makanya disebut dengan sebutan waswas. Makna waswas, bisikan, ajakan yang terus menerus, bukan hanya sekali dua kali. Setan datang ke relung hati manusia, ke dada manusia, lalu membisikkan apa yang ingin dia masukkan ke dalam hati orang tersebut. Dan Allah memang menjadikan celah bagi setan untuk masuk ke dalam jiwa manusia. Sebelum Adam itu sempurna diciptakan, masih dalam bentuk kerangka, bentuk tubuh secara fisik, belum ditiupkan ruh, belum hidup. Maka iblis mengitari, dikelilingi, selidiki dari seluruh bagian tubuh manusia. Fawajada anna fihi ajwaf. Maka syaitan menemukan bahwa manusia ini ajwaf. Mana ajwaf? Berongga di dalamnya. Maka di sanalah syaitan tertawa, karena dia memiliki celah untuk bisa menggoda, menyesatkan dengan cara memasukinya. Karena itulah maka setan kadang masuk ke dalam jiwa manusia melalui aliran darah manusia, sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nabi SAW bersabda, "Inna syaitan yajri min ibni Adam majrad dam, inni khasyitu ayyulqa fi qulubikuma syai'a." Kata Rasul SAW, sungguhnya syaitan menjalar ke dalam tubuh Bani Adam melalui aliran darah. Dan aku takut syaitan akan melontarkan sesuatu keburukan ke dalam hati kalian berdua. Hadis ini diucapkan oleh Rasul SAW ketika Nabi SAW di malam hari sedang mengantar istrinya Saudah. Bertemulah dengan dua orang sahabat. Begitu lihat Nabi dengan seorang perempuan, mereka cepat-cepat berpaling lalu cepat-cepat pergi.
Kemudian oleh Nabi dipanggil, hadhihi Saudah, ini Saudah istri saya. Kata dua sahabat itu, ya kami tahu. Lalu kenapa Nabi SAW memastikan kepada kedua orang itu bahwa ini adalah istrinya Saudah? Lalu Nabi menyatakan, sungguhnya syaitan itu menjalar ke dalam tubuh Bani Adam melalui aliran darah. Aku khawatir nanti syaitan membisikkan sesuatu ke dalam hati kalian berdua. Nanti disebar isu Nabi sedang berdua-dua dengan perempuan. Padahal ini adalah istrinya, ya. Nah, ini menunjukkan bahwa syaitan bisa memasuki tubuh manusia dengan dua makna. Mana yang pertama memasukkan godaannya sehingga bisa sampai ke dalam hati, ke dalam dada, ke dalam jiwa manusia, tanpa harus memasukinya secara fisik. Setan punya fisik, tapi yang dia masukkan godaannya masuk ke dalam jiwa sebagai sesuatu yang terdalam dari diri manusia. Yang kedua, setan bisa masuk secara fisik ke dalam tubuh fisik manusia. Yang itu yang kemudian kita kenal nanti dengan kesurupan. Dan kesurupan itu salah satu di antara cara setan menggoda manusia nanti bagian-bagian akhir. Nah, dua itu bisa dilakukan oleh setan karena manusia ajwaf, berongga, dan ada celah untuk memasukinya. Karena pastilah di dalam tubuh manusia itu keluar masuk secara fisik, secara zat. Yang masuk jelas udara, makanan, minuman gitu kan. Termasuk yang berbahaya, racun-racun, iya masuk. Ada celah dari tubuh manusia yang selalu terbuka dan tidak bisa ditutup. Telinga selalu terbuka, hidung selalu terbuka, mulut kadang-kadang atau seringnya terbuka gitu kan. Ada pori-pori juga yang selalu terbuka dan seterusnya, ya. Maka kalau ada benda yang masuk berarti di dalamnya ada rongga. Itu yang disebut dengan ajwaf, dan itu celah bagi syaitan laknatullahi alaih untuk memasukinya, sehingga syaitan optimis begitu melihat struktur tubuh Nabi Adam bahwa Adam itu berongga dan banyak celah, maka syaitan sangat percaya diri dan yakin mereka bisa menggoda, menyesatkan manusia. Maka apabila syaitan menemukan ada kelalaian dalam diri manusia, di dalam hatinya lalai, maka syaitan pun hinggap dalam hati manusia itu, lalu menebar benih-benih was-was untuk mendorong dia melakukan dosa. Ketika orang ini berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, syaitan langsung ngumpet, bersembunyi dari zikir, karena zikir itu serangan balik manusia ke dalam bagi syaitan. Maka dia ngumpet dan pasif. Karena itulah maka salah satu di antara cara syaitan menggoda manusia diterangkan dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Kata Nabi SAW, ya'ti syaitanu ahadakum fayaqul man khalaqa kadha wa kadha hatta yaqula lahu man khalaqa rabbak fa idza balagha dzalika falyasta'id billah wal yantahi. Syaitan selalu mendatangi kalian, lalu dia berbisik ke dalam hati kalian. Bisikannya tanpa suara di telinga, tapi muncul dalam pikiran, dalam hati. Apa kata syaitan? Dituntun, siapa yang menciptakan ini? Menciptakan manusia, dijawab Allah. Yang menciptakan langit dan bumi Allah. Menciptakan bintang, planet, matahari, bulan, semuanya Allah. Sampai syaitan berkata, lalu siapa yang menciptakan Allah? Suka kita berpikir ke sana?
Iya, sering itu setan was-was. Sampai ini salah satu, bukan ini mimbabi tamtsil, bukan mimbabil hasr. Salah satu contoh bisikan godaan setan, bukan satu-satunya cara. Cara lain yang dibisikkan bagaimana nanti bentuk Allah, bagaimana fisik Allah dan seterusnya. Itu adalah godaan setan. Maka kalau sudah sampai ke taraf itu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, berlindunglah kalian kepada Allah dan berhentilah untuk berfikir demikian. Hadis ini Bukhari dan Muslim dalam dua kitab sahihnya. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Syarah Sahih Muslim, karena ini diriwayatkan juga oleh Imam Muslim. Ketika menjelaskan hadis tadi, kata Imam An-Nawawi, maknahu idza urida lahu hadzal waswas falyalja ila Allah Ta'ala fi daf'i syarrihi anhu wal yu'rid anil fikri fi dhalik wal ya'lam anna hadzal khatir min waswatis syaitan wa huwa innama yas'a bil fasad wal igwa fal yu'rid anil isgha ila waswasatihi wal yubadir ila qat'iha bil inshigal bi ghairiha. Kata Imam An-Nawawi, bila muncul was-was seperti ini dalam hati, cepat berlindung kepada Allah Ta'ala untuk menolak kejahatan dari bisikan ini. Palingkan pikiran kita dari hal ini, berfikirlah tentang yang lain-lain, dan ketahuilah bahwa bisikan ini termasuk was-was setan dalam rangka apa? Merusak dan menyesatkan. Maka jangan lanjutkan pikiran ini, segera putuskan dan alihkan untuk memikir hal-hal yang lain yang bisa menyibukkan kita dengan hal baru, melupakan bisikan yang pertama tadi. Ini yang diterangkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Jadi salah satu bentuk was-was setan adalah memunculkan pikiran yang sesat dalam hati, dalam pikiran kita, terutama tentang tauhid, terutama tentang asma dan sifat Allah. Disinilah pentingnya kita memahami nama dan sifat Allah secara benar, berdasarkan penjelasan dari ahlinya. Alhamdulillah kita sudah selesai membahas kitab Fiqih Al-Asmaul Husna. Camkan itu, fahami itu, maka itu bisa menolak was-was setan yang memunculkan pemikiran-pemikiran dan pemahaman-pemahaman yang sesat dalam diri kita tentang Allah, tentang kiamat, tentang akhirat, dan tentang perkara-perkara gaib yang lainnya. Inilah jenis was-was yang pertama, yaitu apa? Membisikkan pemahaman yang keliru, yang sesat tentang tauhid, tentang akidah. Kedua, wa min waswasatihi ma jaa fi sahihain. Di antara bentuk was-was setan adalah, minum dulu sebentar ya, bismillah. Apa yang diterangkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim bahwa Nabi SAW bersabda, "Idza nudiya bil adzan adbara syaitan lahu wa lahu durat hatta la yasma'al adzan fa idza qada al adzan aqbala fa idza thuwiba biha adbara fa idza qada tathwib aqbala yakhtiru bainal mar'i wa nafsihi yaqul udhkur kadha wa kadha lima lam yakun hatta yadhilla ar-rajulu iyadri kam shalla." Apabila diserukan azan,
Setan lari menjauh sambil mengeluarkan suara kentut yang sangat keras. Disebut durat, mungkin dari drut gitu ya. Kalau yang ada suaranya, suara kentutnya keras sampai dia sendiri tidak mendengar adzan, terkalahkan oleh kerasnya suara kentut dia. Apabila selesai adzan, datang lagi. Jadi ketika orang-orang berkumpul di masjid mau menggoda, agar kehadiran mereka di masjid itu niatnya dibelokkan, atau ketika di masjid melakukan dosa dengan cara ngobrol, ghibah, atau sesuatu yang buruk, atau sesuatu yang baik tapi obrolannya mengganggu yang sholat, mengganggu yang berdoa, kan bisa saja. Pas adzan dikumandangkan, dia lari sejauh-jauhnya. Setelah beres adzan, dia datang lagi. Untuk apa? Menggoda manusia. Agar apa? Agar minimalnya tidak sholat sunat, tidak berdoa, tidak baca Quran, tidak berzikir, ngobrol nggak karuan. Atau kalau zaman sekarang jarang ngobrol, tapi browsing. Antara adzan dan qomat ada yang buka HP? Banyak. Pada saat mustajab untuk berdoa, la yuraddul du'a bainal adzan wal iqamah. Kata Nabi SAW, tidak akan ditolak doa antara adzan dan qomat. Manfaatkan. Maka Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala menyatakan yang lebih utama antara adzan dan qomat bukan baca Quran. Bukan terlarang baca Quran, boleh. Tapi lebih utama doa. Karena itu saat mustajab dan itu saat itu singkat. Tergantung masjidnya ya. Ada antara adzan dan qomat singkat cuma 2 rakaat, paling 5 menit. Ada yang panjang. Tapi sepanjang apapun nggak akan lebih dari 20 menit lah. Setelah itu qomat. Adapun baca Quran bisa di mana saja, bisa kapan saja. Adapun berdoa yang mustajab hanya pada saat yang singkat tersebut. Maka beliau menyatakan lebih utama gunakan untuk berdoa daripada baca Al-Quran. Bukan terlarang, boleh baca Quran. Jadi datang lagi untuk menggoda. Lalu ketika dikomatkan, fa idza thuwiba biha adbar, lari lagi dia. Dia sangat takut dengan suara adzan dan suara qomat. Lari menjauh. Nah, apabila sudah selesai qomat, kan qomat lebih singkat daripada adzannya. Dia datang lagi menyelinap di antara orang-orang yang mau sholat, membisikkan dalam hati, ingatlah oleh kalian ini, ingatlah itu, perkara yang sebelum sholat tidak kefikiran, di dalam sholat tiba-tiba muncul. Suka begitu? Suka apa selalu? Selalu begitu. Itulah yang dikerjakan oleh setan dan itulah was-was. Sehingga orang yang sholat dia lupa lagi berapa rakaat sholat yang sudah dia lakukan. Kalau kita sebagai makmum aman-aman saja, kitanya lupa tinggal ikut imam. Yang berbahaya kalau imamnya yang digoda, duh sabar rakaat gitu. Pernah ada orang yang tasyahud awalnya 2 kali? Ada, saya pernah juga. Tapi makmum nanti itu subhanallah deh. Si orang makmum nanti ngalamun semuanya. Sukses besar iblis. Demikianlah keadaan setan bersama manusia, selalu membisikkan was-was dalam segala keadaan. Jadi pertama tadi dibisikkan pemahaman yang keliru, yang sesat tentang Allah, tentang tauhid, tentang akidah, tentang perkara-perkara gaib tanpa ilmu. Yang kedua, waktu mau sholat dan ketika sholat, bahkan seusai sholat.
Maka ketika seusai sholat ada sunnah, yaitu zikir, dengan zikir tertentu sampai berdoa, banyak orang tergoda oleh setan, begitu salam langsung kabur, padahal tidak ada kepentingan yang mendesak. Atau tidak langsung kabur, langsung ngobrol. Atau tidak langsung kabur, langsung keluar HP, kemudian kan tadi waktu sholat langsung muncul siapa nih? Jangan-jangan si anu, jangan-jangan si ini, apa isinya? Dalam sholat kepikiran. Maka ikhwah, bagusnya silent tanpa dipakai vibrasi, biar tidak mengganggunya. Vibrasinya juga dimatikan, suara dimatikan, tapi getarannya diaktifkan. Pas lagi sholat, ada WA, ada notifikasi apa nih? Jangan-jangan ini apa, paket sudah sampai. Karena belanja online, ada notifikasi ke HP, ada. Jadi pas salam langsung, bukan berzikir, bukan istighfar, bukan Allahumma antas salam, bukan berzikir, langsung buka HP. Oh ini penting, langsung ditelepon balik, langsung dibalas dulu gitu ya, dan seterusnya dan seterusnya. Maka terabaikan dia dari zikir. Jadi itu adalah waswas syaitan. Termasuk waswas syaitan adalah membisikkan syahwat untuk dua hal. Hal yang pertama, syahwat untuk menikmati kesenangan dunia yang mengabaikan dia dari kewajiban atau dari sesuatu yang sunnah. Seperti tadi, beres sholat disunahkan wirid, disunahkan berdoa. Tapi tadi munculkan pikiran oleh syaitan, ingat ini, ingat itu, ada ini, ada itu. Itu cepat tadi obrolan sebelum sholat belum selesai, langsung mojok lagi sama ikhwan tadi, dipanggil, kita teruskan. Kan gitu, dengan anggapan wirid itu sunnah, ditinggal pun tidak dosa. Ini obrolan penting nih. Padahal kan bisa ditunda nanti. Paling wirid gak sampai 5 menit atau 5 menit lah katakanlah. Akhirnya kalau wirid ditinggalkan, sholat sunnah ba'diyah pun diabaikan. Itulah cara setan memunculkan kesenangan dunia yang mengabaikan dia dari melaksanakan amal ibadah. Itu syahwat. Yang kedua, syahwatnya dalam bentuk melanggar apa yang Allah haramkan hanya karena yang Allah haramkan itu menyenangkan. Dan ini yang lebih banyak. Tidaklah seorang muslim melakukan sesuatu yang haram dan dia tahu keharamannya, kecuali itulah yang disebut dengan syahwat. Orang bergibah, tahu haramnya gibah, tapi dia lakukan karena ada kesenangan. Orang berdusta, tahu berdusta itu haram, dia lakukan karena ada kepuasan. Orang menghina, orang mencela, tahu itu dosa, tapi dia lakukan karena ada kenyamanan atau kenikmatan di dalam perbuatannya tersebut, dan begitulah seterusnya. Maka berkata mu'alif, fal mu'minul kais, seorang mukmin yang cerdas, dia akan waspada terhadap musuhnya dengan sebenar-benar kewaspadaan. Dia akan memulai memerangi musuh dari dalam sebelum nanti menghadapi musuh dari luar dalam bentuk jihad fisabilillah. Karena musuh dari dalam ini selalu menguntit setiap detik, tak pernah terpisah sedikit pun dari dirinya. Inilah poin yang ketiga, was-was bentuk ketiga yang dilakukan oleh setan, yaitu membisikkan syahwat.
Yang pertama membisikkan syubhat tentang Allah, tentang perkara gaib yang konsepnya keliru. Yang kedua berbisik menggoda manusia sebelum ibadah, ketika ibadah, setelah ibadah agar ibadahnya rusak. Ketiga menimbulkan syahwat di dalam hatinya. Keempat, wa ta'ammal hala ta'ifah minal muwaswasin alladzina qad balagha minhum syaitan mablaghan 'azima. Keempat, nah ini berakibat dari kebodohan menimbulkan was-was dalam bentuk keraguan-raguan tentang ibadah yang dilakukannya. Setan berupaya untuk mentaatinya dan menanamkan kebencian atau ketidaksukaan kepada sunnah Nabi SAW dan para sahabatnya. Maka ketika manusia melakukan wudu atau sholat atau ibadah lainnya, dibisikkanlah bahwa wudunya tidak sah, sholatnya itu kurang sempurna. Diingatkan mungkin niatnya kurang mantap ketika berwudu, jadi wudunya dianggap tidak sah. Atau khawatir ada satu titik dari bagian anggota badannya yang tidak terbasuh, ulang lagi. Demikian juga ketika sholat, pas akan takbiratul ihram dia menetapkan niat, pas sudah Allahu Akbar masuk setan, tadi niat kamu belum mantap, akhirnya dibatalkan lagi. Kemudian dia memulai memantapkan lagi, untuk lebih mantap niatnya diucapkan, nawaitu sholli fardal maghribi 3 rakaat mustaqbilal Ka'bah adaan makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar sampai merem panjang, Allahu Akbar, masuk setan, kurang mantap tadi, batalkan lagi. Ada yang begitu? Banyak. Yang paling parah imam, sudah takbir Allahu Akbar, ininya begini dulu, muter. Kenapa muter? Dia was-was setan. Karena sunnah mendahulukan yang kanan. Jadi ketika takbir dahulukan yang kanan dulu, kemudian diputer. Ada yang begitu? Banyak. Karena meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, tapi ada sunnah mendahulukan yang kanan. Ya Allah, ini bukan apa-apa, ini alat saya terapi harus begini-begini. Jadi selama ngaji gini terus melatih otot ini, ada kebas di sini. Ingatkan kalau lupa, ini bukan telur. Takbir, ya dulu kan yang kanan, tapi kalau gini keliru ya, diputar. Ada yang begitu? Allahu Akbar, khait, gitu. Pernah lihat? Sering. Itu was-was. Jadi imam kadang-kadang sudah usulnya panjang, takbirnya panjang, Allahu Akbar sampai meremlek, terus Allahu Akbar, makmum kita takbir Allahu Akbar, ternyata dia batalin lagi, aduh batal lagi, usulillah, kita bingung ya, kita sudah takbir nih, harus dibatalin lagi. Pernah mengalami itu? Sering. Itu termasuk was-was setan. Kadang-kadang ketika sholat, setan membisikkan, barangkali dalam celanamu ada najis, barangkali kamu ketika kencing ada air kencing yang keciprat ke baju, ke celana atau ke betis yang tidak terbahas, yang tidak terbilas waktu wudhu, dan terus dibisikkan sehingga dia di dalam sholatnya berpikir, ini ada najis apa tidak, pakaian saya suci atau tidak, mikir tadi ketika saya sudah pakai baju
celana atau sarung, saya duduk di mana aja. Apakah tadi duduk di bangku, yakin gak bangku tadi gak ada najisat? Kan gitu. Selama sholatnya berpikir begitu. Maka inilah yang disebut dengan waswas syaitan. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitab Ighathatul Lahafan, kata beliau, fata'ammal hala ta'ifatin minal waswasin alladzina qad balagha minhum syaitan mablaghan 'azima hatta ittasafu biwaswasatihi wa qabalu qawluhu wa ata'uhu wa raghabu an atba'ir rasul sallallahu wa sahabatihi hatta inna ahadahum yara annahu idza tawadda'a ka wudhu'ihi sallallahu alaihi wasallam aw shalla ka salatihi fa wudhu'uhu batil wa salatu ghairi sahihah wa yuwaswisu lahu fi najasatil ma wal makan wa thiyab wa niyatil wudhu was shalah wa huwa yuqbilu dzalika wa yastaslimu lahu wa haqiqa dzalika annahu balaghatun fi ta'ati iblis wa qabuli waswasati wa nas'alullahal afiyah. Coba perhatikan keadaan orang-orang yang waswas, yang sudah dikuasai oleh setan. Mereka menerima ucapan setan, mentaati bisikan setan, sehingga benci atau tidak suka mengikuti Rasul SAW dan para sahabat. Kadang-kadang kita lihat salah seorang di antara mereka wudunya seperti wudu Nabi SAW, salatnya seperti salat Nabi SAW, lalu dianggap itu tidak sah, itu batil, itu tidak benar. Lalu kenapa dia muncul keraguan, jangan-jangan airnya tadi ada kecipratan najis, atau tempatnya, atau pakaiannya, atau wudunya, atau niat wudu, niat sholat kurang mantap. Dalam keadaan dia sedang sholat berpikir hal itu, maka apakah tadi airnya 2 kulah atau 1 kulah ya? Apakah jangan-jangan di baknya tadi itu ada orang yang ngambil cidukan, panyuk, lalu tangannya kena dengan air itu, jadilah air itu tidak mutahhir, disebut air musta'mal. Musta'mal itu air yang sudah terpakai. Air yang sudah terpakai menurut mereka tahir ghair mutahhir. Dia suci tapi tidak bisa mensucikan. Dia suci bersih, tidak ada najis, tapi tidak bisa dipakai bersuci karena sudah terkena tangan manusia. Kan gitu. Lahir konsep itu. Akhirnya ragu. Apa kata Imam Ibnu Qayyim? Wa haqiqatu dzalik annahu balagha fi ta'ati iblis wa qabuli waswasatihi. Ini adalah berlebih-lebihan dalam mentaati iblis dan menyerap, menerima waswas dan bisikannya. Ragulah dia akan ibadahnya. Inilah beberapa bentuk waswas iblis ke dalam hati manusia, dan ini salah satu di antara strategi mereka. Apa solusinya dan obat untuk menghilangkan waswas tadi? Solusinya semuanya ilmu. Tadi ada syubhat. Siapa yang menciptakan Allah? Bagaimana bentuk fisik Allah? Itu karena kebodohan. Maka dengan ilmu yang mempelajari tentang asma dan sifat Allah, semuanya itu nanti akan terusir. Semuanya akan terkelirkan. Demikian juga waswas syaitan ketika kita akan ibadah, akan sholat. Begitu kita merasakan ada godaan syaitan ketika kita umpamanya sholat, ingat keurusan dunia, cepat-cepat kembalikan menghayati bacaan yang kita baca dalam sholat. Demikian juga umpamanya ketika kita muncul syahwat, ingin ini, ingin itu, wah ini syaitan. Cepat-cepat ta'awudz. Kemudian dia memalingkan fikirnya kepada fikiran-fikiran yang baik. Demikian juga waswas dalam hal ibadah, wudu
sholat kayak apakah badan kita ada najis atau tidak, itu semua bisa terklirkan dengan ilmu. Mempelajari kaidah fikih, kaidah usul fikih akan menetralisir semuanya itu. Kaidah menyatakan al-yaqin la yuzalu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan-raguan. Seperti umpama kita pakai pakaian di jalan menuju masjid, kita duduk di teras, kita duduk di kursi, kita bersalaman dengan orang, lalu ke masjid sholat, muncul keraguan. Apakah celana kita masih suci? Karena tadi duduk di kursi, mungkin pernah ada anak kecil yang ngumpul di kursi itu. Karena pengalaman kita punya anak kecil suka ngumpul di mana wae kan, termasuk di kursi. Iya. Hanya dilap garing, kayaknya najisan itu. Kita duduki mungkin nempel. Mungkin ada pikiran begitu, iya. Pasti ada najis? Tidak pasti. Pasti tidak ada najis? Tidak pasti juga. Mungkin ada najis, mungkin tidak. Meragukan. Maka dengan kaidah al-yaqin la yuzalu bisyak, keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan-raguan, maka kita tidak akan kena was-was lagi. Kita yakin bahwa pakaian ini sudah dicuci, sudah bersih, suci. Yakin itu suci. Lalu kita duduk di mana saja. Mungkin ada najis, mungkin. Pasti ada najis, tidak pasti. Mungkin ada, mungkin tidak. Meragukan. Maka keraguan-raguan ada najis atau tidak bisa mengalahkan keyakinan kita tentang sucinya pakaian kita. Sudah. Sebab ada kalanya secara syar'i suci, walaupun secara hissi ada najisnya. Secara hissi itu secara realita. Contoh, ketika kita sudah BAK atau BAB, tapi tidak ada air, yang kita lakukan istijmar, beristijah dengan batu. 3, bersih enggak? Secara hissi pasti enggak bersih, najisnya pasti masih ada. Tapi secara syar'i itu suci. Walaupun secara hissi realita ada, ya pasti tidak akan sebersih dengan air. Nah, tapi secara syar'i itu dianggap suci. Akhwat pakai jilbab, nyapu jalan, kena itu jilbabnya ke tanah. Mungkin ada najis, mungkin yang tersapu. Apa kata Nabi SAW? Yutahhiruhu ma ba'dahu. Kalau toh ada najis, maka akan disucikan oleh tanah kering suci setelahnya. Secara hissi, secara realita ada enggak najis ya? Ada pasti. Tapi secara syar'i itu suci sudah. Oleh karena itulah maka kalau secara syar'i sudah dianggap suci, seperti tadi kita memakai pakaian sudah dicuci, yakin itu suci, najis, tidak ada najisnya. Lalu kita duduk di kursi, duduk di bangku gitu ya, bersandar ke tembok atau ke pohon. Mungkin di pohon itu pernah ada yang kencing, tapi pasti tidak pasti, nggak tahu, meragukan. Maka kita tetap suci, walaupun mungkin saja ternyata ada najisnya itu, tapi tidak pasti. Realitanya, kenyataannya ada, maka secara syar'i tetap kita dianggap suci, walaupun secara realita mungkin ada najisnya ya. Berdasarkan kaidah al-yaqin la yuzalu bisyak, maka kita mutmain, tenang dan nyaman serta yakin terhadap hal tersebut. Inilah obat dari waswas, semuanya kembali kepada ilmu ya. Nah ikhwah sekalian, inilah cara yang pertama setan dalam menggoda manusia, yaitu waswas. Insyaallah godaan berikutnya akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Untuk sekarang cukup sampai di sini dulu, dan sisa waktu yang ada kita gunakan untuk tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana cara menyikapi keluarga yang mengambil ilmu dari Ustadz Fulan RII? Syubhat apa yang disebarkan oleh beliau mengenai kajian sunnah yang diselenggarakan oleh Roja? Orang ini dulu mantan sahabat saya, mantan sekarang sudah memusuhi. Saya pernah dialog dengan orang ini, dialognya ada di YouTube juga ya, tapi tanpa kamera, hanya apa? Hanya suara. Orang ini kadzib, pendusta, jubun. Karena apa? Karena kedustaannya nampak jelas. Jubun itu apa? Pengecut, penakut. Dia takut kalau dirinya dijauhi, takut kalau dirinya ditahdir gitu ya. Ini bukan kata orang, saya melihatnya sendiri. Karena itulah maka dikhawatirkan dia khianat ilmiah. Jadi ketika ada dialog dengan saya direkam, yang kemudian rekaman itu dia haramkan untuk didengar, itu katanya isinya subhat semua. Padahal siapapun yang mendengar isi dialog itu kelihatan keserampangan dia di dalam menghukumi. Dia menuduh kita begini begitu, kita bantah, mana buktinya? Kita yang dituduh sumpah. Dia nggak bisa menunjukkan bukti. Malah dia bersumpah, ana juga demi Allah loh. Hadis menyatakan al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'alal mudda'a alai. Dalam riwayat lain wal yaminu 'alal man ankar. Penuduh berkewajiban menunjukkan bukti, yang dituduh menunjukkan sumpah. Kita yang dituduh sumpah demi Allah tidak begitu. Antum mana buktinya? Bukan bersumpah lagi gitu. Dia nggak bisa menunjukkan bukti ya. Soal anak sih denger gitu. Denger itu kan isu. Kan inja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Ayat itu nggak diamalkan. Coba dengar dialognya ya. Ketika dia ke Lombok, di Lombok dia bilang, saya sudah ke Bandung ke Abu Haidar Iqamatul Hujjah. Abu Haidar nggak bisa ngomong apa-apa tapi ngeyel dalam kesesatannya. Orang Lombok telepon saya, benar begitu? Ini aja nih rekamannya nih. Langsung dikirim rekamannya. Akhirnya kebongkar kedustaannya ya. Dan banyak kedustaan-kedustaan lain. Jadi tuduhan ke Roja itu semuanya tuhmah. Apa itu tuhmah? Tuduhan tanpa bukti. Kita minta bukti nggak bisa membuktikan. Kita yang dituduh sumpah, wallahi tidak, tapi kekeh ya seperti itu. Jadi tidak bisa dipegang omongannya. Anak tidak bisa berkutik ketika sedang anak mengajak mendengarkan ceramah tersebut. Ya iya, makanya nggak boleh didengar, nggak boleh dihadiri kajian-kajiannya, karena syubhatnya itu luar biasa jahat ya. Dia nggak akan berani lagi ketemu ya. Ketemu pernah di Mekah, di Madinah waktu umroh sepesawat gitu. Kalau saya mendatangi dia bersalaman berangkulan nggak masalah, tapi kalau dia kelihatan berangkulan sama saya, dia akan ditahdir sama gengnya ya. Begitulah. Pak Ustadz, kalau jin nasab apakah bisa dihilangkan? Nggak ada jin nasab. Karena jin ini selalu memberitahu kalau ada sesuatu yang akan terjadi. Itu indigo, bukan jin nasab. Mungkin orang tuanya dahulu, kakek nenek buyutnya pernah mengadakan perjanjian dengan jin. Mungkin dia jadi dukun, tukang sihir.
Salah satu isi perjanjiannya dengan jin, kalau orang ini mati, jinnya nanti nempel di salah satu anak turunannya yang sesuai dengan kriteria yang disepakati. Tidak selalu ke anaknya, mungkin ke cucunya, mungkin ke cicitnya, mungkin ke buyutnya. Maka tiba-tiba anak sejak kecil indigo, bisa lihat ini, bisa lihat itu ya. Mungkin oleh mereka disebut jin nasab. Nah, bisa nggak dihilangkan? Bisa. Dengan cara apa? Anak ini yang indigo ini, yang jin dari buyutnya itu nempel di dia, harus diajari tauhid, disuruh menghafal Al-Quran, jadi hafid, mengamalkan sunnah, banyak berzikir, banyak beribadah. Nanti jin yang menempelnya akan pergi sendiri. Jangankan jin, manusialah ya. Ada 2 orang manusia ahli maksiat, bestie ini, soulmate, kemana-mana berdua. Suatu saat yang satu tobat, hijrah. Biasanya nongkrong di kafe, di dugem, karaokean, mabuk bersama gitu ya, melakukan maksiat bersama. Satunya tobat, hijrah. Akhirnya kerjaannya di masjid, ngaji, baca Quran, sholat, menghafalkan Quran. Nah ini soulmate-nya ini karena dekat ikut terus, tapi karena dia masih mabuk, masih ngedrugs, masih maksiat, nggak ibadah, mau nggak ikut ke masjid terus-terusan? Nggak betah dia. Akhirnya lama-lama ya sudah putus hubungan. Dia nggak akan betah berada di lingkungan yang baik seperti itu ya. Nah jin juga seperti itu. Nanti kalau yang diikutinya selalu mengamalkan tauhid, berzikir, baca Al-Quran, mengulang-ulang bacaan, mengamalkan sunnah, nanti dia akan pergi sendiri. Salat tarawih di bulan Ramadan, wanita apakah dibolehkan hanya mencukupkan 11 rakaat setelah Isya? Iya, emang 11 rakaat. Pertanyaannya, lalu di sepertiga malam apa yang harus dilakukan? Salat tahajud, baca Quran, berzikir, doa, atau mana? Terserah, baca Quran silakan, berdoa silakan, zikir silakan, membaca buku, dengar kajian, atau mau sholat lagi boleh, tapi tidak boleh ada dua witir dalam semalam. Boleh sholat malam lebih dari 11 rakaat? Boleh. Bukankah Aisyah menyatakan Nabi tidak pernah lebih dari 11 rakaat? Dan ini sesuai riwayat Bukhari Muslim, baik di bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan. Aisyah itu tidak salah. Aisyah hanya menyampaikan apa yang beliau lihat. Di luar yang beliau lihat, beliau tidak tahu. Padahal Nabi SAW tidak setiap malam di rumah Aisyah. Istri beliau kan 9. Kalau semalam sekali berarti Aisyah kegiliran 9 malam sekali. Yang 8 malam ya sama istri yang lain tidak tahu apa yang beliau lakukan. Nah istri lain menggambarkan kadang beliau 13 rakaat, kadang 17 rakaat. Semua hanya menyampaikan sebatas yang mereka lihat ya. Apakah semua was-was dari setan? Iya tadi. Bagaimana membedakan was-was atau bukan? Kalau bukan was-was, artinya bukan berupa godaan, muncul pikiran yang bagus, yang baik. Pokoknya seluruh muncul pikiran, ide, pemahaman, keinginan untuk berbuat buruk, yang muncul dalam hati yaitu was-was setan ya. Lihat itu buruk apa baik. Kalau buruk dari setan.
Bagaimana cara tobat terhadap dosa karena meminjam uang di bank, kredit usaha rakyat, sementara Anda belum bisa melunasi tapi hanya mencicil saja, menjual aset berebutan dengan kebutuhan lain dan agak sulit pada masa sekarang ini. Berhenti, jangan minjem lagi, walaupun gali lubang tutup lubang. Kedua, ya teruskan, lunaskan cicilan semampu mungkin, ya. Banyak-banyak bertobat, istighfar, banyak-banyak melakukan ibadah-ibadah sunnah, ya. Berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Insyaallah nanti Allah akan kasih kemudahan. Sahkah khatam Quran dengan cara membaca, yang lain mendengarkan secara bergantian dengan dalih pahala mendengar sama dengan pahala membaca? Iya, boleh. Umpamanya 5 orang, saya 2 lembar pertama, lembaran ketiga dilanjut sama yang lain tapi kita mendengar, menyimak. 2 lembar berikutnya yang ketiga, yang lain mendengar. Selama mendengar, menyimak, menghayati, ya sama. Makanya hukum fikihnya sama. Kalau orang membaca Quran, kemudian dia membaca ayat sajdah, sunnah untuk sujud tilawah. Yang mendengarkan, menyimak secara sengaja juga disunnahkan. Sama hukum fikihnya. Adapun yang mendengar tidak dengan niat mendengar, dia hanya ada di sana terdengar tapi tidak niat mendengarkan. Dia umpamanya browsing, dia ngobrol. Lalu orang yang baca Quran baca ayat sajdah lalu sujud, maka yang tadi mendengar tidak disunahkan sujud karena tidak menyimak, tidak mendengar, ya. Batas imsak itu beres azan atau awal azan? Awal azan, karena awal azan dilakukan ketika fajar sudah muncul. Begitu fajar muncul, berhenti makan minum. Nah, di sanalah ditandai dengan adanya azan. Ahwat melaksanakan tarawih sendiri, tidak berjamaah di rumah. Apakah sebaiknya sholat tarawih berjamaah di masjid? Kalau masjid aman dari fitnah, aman dari hal-hal yang madarat, lebih baik di masjid. Tapi kalau di masjid umpamanya banyak fitnah, ada ikhtilat, ada macam-macam, ya silakan di rumah. Terakhir, jika akan mengembalikan uang perusahaan yang diambil sudah sangat lama, bertahun-tahun, apakah dikembalikan dengan nominal yang sama atau disesuaikan nilainya saat ini? Misal dihitung inflasi 6% per tahun. Dengan cara terakhir ini apakah jadi ada unsur riba atau tidak? Ya, kalau inflasinya gede, dikembalikan ke harga emas. 20 tahun yang lalu emas segramnya umpamanya cuma 400.000. Kita pinjam umpamanya 2 juta. Berapa gram zaman dahulu? 5 gram. Nah, sekarang harga emas 1 juta. Kita pinjam 2 juta, dikembalikan 2 juta. Udah turun nilainya. Rugi besar, ya. Ada inflasi tadi. Makanya kembalikan ke harga emas. Jadi 2 juta dahulu, nilainya sekarang sama dengan 5 gram emas 5 juta. Ini ada kasus tahun 60-an, ada seorang yang beli tanah. Karena saat itu harganya 60 rupiah per tumbak, 60-an.
Tapi uangnya nanti dibayar tahun 80. Akhirnya berapa? Akhirnya cuma nggak sampai, cuma berapa ratus ribu gitu. 160.000 kalau nggak salah. Iyalah. Atau si penjual teh olohok loh cuma segini. Ini mah cuma cukup untuk sekarung beras. Saat itu sekarung bisa tahun 80-an. Padahal tanahnya lega gitu ya. Akhirnya dibayar dengan jumlah yang sama dengan jumlah di tahun 60-an. Adil enggak? Enggak adil. Rugi ya. Masa tanah selega itu dibayar dengan sekarung beras nilainya kan? Harusnya dikonversikan ke harga emas karena emas stabil ya. Maka berapa harga emas per gram di tahun 60 konversikan ke tahun 80. Maka insya Allah jumlahnya wajar sesuai dengan harga tanah di zaman tersebut ya. Cukup sampai di sini aja, insya Allah nanti selama Ramadan lihat aja pengumuman apakah ada kajian atau tidak. Insya Allah kalau memungkinkan diadakan, kalau tidak memungkinkan kita libur. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fi kepada Al-Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu ta'ala yang telah menyampaikan kajian. Semoga kita doakan semoga Ustaz senantiasa dijaga oleh Allah dan diberikan kesehatan oleh Allah Azza wa Jalla. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, juga para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada, kami informasikan sekali lagi program Gemilang Senja Ramadan yang disajikan